Tanggal 9 Februari ya, nggak kerasa ya, sudah tanggal 9 Februari 2026. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah menyediakan waktu mau belajar bersama-sama dengan Revival Restoration Service. Hari ini kita akan belajar dari Pak Edi yang akan membawakan firman mengenai tali-tali dunia orang mati. Baiklah, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa bersama. Yuk, Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh berkumpul di acara RRS siang hari ini. Kami percaya Engkau mau berbicara mengenai sesuatu yang penting bagi kami dan Engkau mau mengajar kami bagaimana melakukannya sehingga kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Saat ini kami minta air yang hidup daripada Allah Bapa mencuci bersih pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami disegarkan, dikuatkan sehingga kami boleh menerima berkat firman yang daripadamu. Kami memberkati Pak Edi akan yang membawakan firman, biarkanlah perkataanmu saja yang keluar dari lidah mulut hambamu ini. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus, ini acaramu, biarlah Engkau yang berkuasa, berikan kami roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan kami boleh mencerna dan mengingat semua apa yang diajarkan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Pak Edi untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Langsung ya kita. Ya, silahkan Pak. Oke, ya kita akan langsung. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi ya sore ini, sore yang tidak enak ya, jam 3 saat capek ya, ngantuk. Nah, di situ. Tapi puji Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk selalu bersekutu bersama Tuhan ya. Kita ini benar-benar ini di akhir zaman seperti ini kita harus siap semuanya. Tuhan itu sudah mau datang yang kedua kali. Karena kalau lihat hari-hari ini perang di mana-mana ya, Israel masih berkecamuk terus ya. Amerika dengan Iran ya, kemarin ngeri sekali ya. Mau tercetus perang dunia ketiga. Itu kalau sampai terjadi, nah itu semua pada mengalami masalah. Kenapa? Karena harga-harga semua akan naik. Nah, nah hari ini kita akan membahas tentang tali-tali dunia orang mati. Ini hal-hal kayak gini tuh harus mengerti supaya kita itu benar-benar mengalami apa ya? Mengalami Tuhan lebih lagi supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sudah akhir zaman Tuhan mau datang yang kedua kali itu berkatnya tuh dicurahkan dulu. Nah, orang-orang anak-anak Allah harus mengalami. Nah, di situ. Kenapa kok tidak pernah mengalaminya? Nah, di sini nanti saya akan bahas kenapa sih kok saya tuh sudah ke gereja bertahun-tahun. Bahkan saya sudah melayani Pak Edi, melayani di mana-mana, tapi kenapa kok hidup saya itu kok susah sekali? Kenapa nggak ngalami terobosan-terobosan? Kenapa kok malah bangkrut selama ini Pak Edi? Bagaimana ini Pak Edi menangani kasus-kasus seperti ini? Nah, saya dapat juga belum lama di gereja kami kemarin ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang menguatkan semua orang. Jadi Bapak Gembala saya itu senang sekali ada kesaksian yang luar biasa. Gereja kami mengalami terobosan-terobosan finansial ya, terutama itu. Tadi saya sudah saksikan beberapa waktu RRS 2:30 tadi. Nah, kesaksiannya tuh gini, ada ibu-ibu ya sudah tua ya, utangnya tuh ya nak bagi saya banyak ya, 200 juta. Dia tidak bisa bayar. Ya tidak bisa bayar. Tahu-tahu akhirnya Tuhan memberkati melalui firman Tuhan seperti ini. Nanti saya akan terangkan supaya kita tuh ada terobosan, ada pemulihan kita dengan Bapa di surga. Supaya berkat itu bisa sampai kepada anak-anaknya.
Siapa sih sebenarnya penghalang berkat itu? Ada enggak? Ada sebenarnya. Nah, di situ. Nah, ada ibu-ibu utang, tahu-tahu bisa melunasi dengan cepat. Nah, terus ada lagi, ada bapak-bapak. Dia pengen punya rumah. Wah, ini sangat luar biasa. Saya sampai aduh mau nangis saya. Dia tuh bertahun-tahun lama sekali mengimpikan rumah. Akhirnya benar-benar dapat dia tuh luar biasa. Setelah mengerti cara-caranya, Tuhan tuh membukakan jalan saat tiada jalan. Nah, disitulah saya terinspirasi juga dan murid saya di MK, bukan di MK tapi di persekutuan, itu juga mengalami terobosan. Jadi, saudara, tahun ini tahun memang pemulihan semuanya. Ini benar-benar karena Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali itu sudah cukup dekat sekali. Harus dipulihkan semuanya anak-anak Allah. Kalau tidak, saudara dan saya akan mengalami gelo. Gelo itu apa ya? Bahasa Indonesia yang tidak tahu saya gelo. Apa ya? Menyesal atau gimana kalau kita mati nanti loh. Tuhan pun juga merasa menyesal juga. Kenapa anakku kok tidak ngerti hal-hal yang seperti ini? Nah itu. Ya Tuhan tuh pengen membukakan semua jalan-jalannya supaya anak-anaknya tuh benar-benar bisa menikmati karya Tuhan. Tidak tentang hanya keselamatan saudara dan saya masuk surga. Tidak itu. Tapi mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau cuma mengalami saudara mati masuk surga itu sudah biasa ceritanya seperti itu. Tapi saudara harus mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Miracle. Mujizat-mujizat Tuhan. Nah, di situ. Nah, kita akan buka di dalam 2 Samuel 22 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 ya. Saya akan bacakan ya. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong masuk ke telinganya. Ini Daud. Daud mengalami masalah yang berat. Daud itu hidupnya, saudara kalau saudara mau tahu, ini seperti ini, ngeri sekali saudara. Walaupun dia belum jadi raja, tetapi kehidupannya tiap hari saudara, terlilit tali-tali dunia orang mati. Ada kematian-kematian. Di situ saudara. Tali-tali di dunia orang mati telah melilit aku. Artinya apa melilit? Telah melilit. Mengikat Daud. Nah, sehingga apa? Selalu dimusuhi orang. Banyak ya, padahal Daud tidak pernah memusuhi. Tetapi Daud selalu dimusuhi oleh siapa ini? Mertuanya sendiri, saudara. Nah, terus perangkap-perangkap mau terpasang di depanku. Ada perangkap-perangkap. Nah, kalau kita tarik benang merahnya sampai hari-hari ini, saudara. Bukankah itu sekarang mengalami juga anak-anak Allah mengalami masalah-masalah yang berat hari-hari ini, saudara? Saya melihat banyak anak-anak Allah yang mengalami masalah, terutama memang di masalah finansial ya. Itu paling banyak. Nah, kita jangan sampai mengalami hal seperti itu ya. Kita harus benar-benar merasakan kuasa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Nah, di sini kita harus mengerti sebenarnya bahwa Yesus datang itu memberi kelimpahan pada setiap anak-anaknya. Tidak ada kesusahan lagi.
Tidak ada air derai air mata setiap hari saudara menangis. Minta berkat-berkat Tuhan terus. Banyak ya yang konseling dengan kami juga. Aku sudah beriman Pak Edi. Tapi toh kenapa Pak Edi aku mengalami hal-hal seperti ini Pak Edi. Besok saya harus bayar anak sekolah. Saya nggak punya uang. Bayangkan saudara, sedih enggak saudara? Sedih. Nah, disinilah saudara, kita harus sadar sekarang. Banyak musuh-musuh kita yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Tetapi hanya bisa dilihat dengan firman Tuhan. Kalau saudara sering belajar, makanya kan saya selalu anjurkan pada saudara ikut pemuritan di RTM itu penting sekali supaya kita itu mengerti, supaya kita tuh semakin dibawa ke arah Tuhan, supaya kita tuh berjalan di on the track-nya Tuhan, jangan sampai kita keluar. Kalau kita tidak tahu tentang kebenaran, saudara belum bisa merdeka. Ada firman berkata, ya toh, firman itu akan memerdekakan kita. Nah, saudara, ada juga di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hal-hal seperti ini kadangkala kita nggak sadar, nggak butuh. Kadangkala kesuksesan ini membuat kita itu jauh dengan Tuhan. Contoh, seperti Daud. Daud waktu sebelum jadi raja, setiap hari dia bermazmur, membuat mazmur, menulis mazmur. Coba bayangkan, mazmur ini rata-rata ditulis sama Daud, walaupun ada Asap juga yang nulis. Di situ. Sebelum jadi raja, dia jadi penggembala. Dia tiap hari menyanyi musiknya, menulis syair-syairnya itu luar biasa. Makanya Daud itu disayangi Tuhan. Tetapi saat dia naik menjadi raja, apa yang terjadi? Tidak pernah bermazmur. Bahkan malah melakukan dosa. Benar tidak, saudara? Nah, di situ. Banyak yang jatuh di situ, saudara. Daud jatuh di dalam dosa saat diberkati. Saat dia sebelum diberkati Tuhan, dia tidak pernah jatuh. Nah, masalahnya sekarang saudara ini mau diberkati Tuhan. Apakah saudara itu sudah siap dulu itu? Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Supaya kita itu benar-benar akan diberkati, akan dipakai Tuhan. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang kalau selesai dengan dirinya sendiri, saudara, ada kata-kata seandainya di gereja. Itu kan di gereja kan banyak ya, saudara. Orang ngomongin kita. Tanggapan kita bagaimana selama ini? Wah, itu Pak Edi. Apa itu? Jelek, gini-gini. Kalau saya berpikir itu kata-kata yang jelek, saya pasti marah. Untungnya saya sudah selesai dengan dirinya sendiri, saya itu cuek. Jadi nggak saya pikirkan. Kalau saya pikirkan, saya marah. Ben, wong saya nggak minta makan sama dia, kenapa dia jelek-jelekan saya? Buat apa? Itu sampah, mengotori pikiran kita. Sehingga apa? Kita tidak mengalami berkat Tuhan. Kita jadi marah. Nah, di situ. Nah, hal-hal seperti itu harus kita sadari. Kalau itu masih ada di dalam hidup kita, saudara, Tuhan susah untuk memberkati saudara dan saya. Seperti Daud juga di situ. Ada tali-tali dunia ya, orang mati telah membelit aku. Artinya ada hal-hal yang Daud harus benar-benar siap. Karena apa, saudara? Sebagai anak-anak Allah, banyak hal-hal yang tidak baik itu membelit kita. Tentunya setan tidak mau saudara diberkati berlimpah. Benar tidak, saudara? Tentunya. Benar, saudara. Andai kan saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati aku supaya aku bisa memberkati banyak orang. Itu doa yang baik.
Tentunya iblis tidak suka kalau saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Nah, di stop biasanya seperti itu. Makanya kalau ada orang telepon sama saya atau WA, Pak Edi kenapa ya? Aku semakin dekat dengan Tuhan. Masalahku semakin berat, Pak Edi. Ya karena apa? Kamu semakin dekat dengan Tuhan, iblis tidak suka. Sehingga diblok sama iblis. Supaya seolah-olah yang ngerjani Tuhan. Kenapa ya aku dekat Tuhan kok malah masalahku banyak? Banyak orang-orang berpikir seperti itu. Itu adalah tali-tali dunia roh orang mati, saudara. Membelit saudara, sehingga saudara itu tidak bisa apa-apa lagi. Mengalami masalah yang berat. Tidak ada jalan keluar. Perangkap-perangkap mau terpasang di depanku, saudara. Dikatakan ada perangkap-perangkap. Nah, sehingga apa? Kita mengalami masalah terus. Ada juga orang-orang berkata seperti ini, Pak Edi. Padahal aku sudah perpuluhan, Pak Edi. Tapi toh kenapa Tuhan kok tidak memberkati aku ya? Aku sudah menabur, Pak Edi. Nah, di situ. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya itu menjebak kita juga. Jadi seolah-olah Tuhan yang salah. Benar nggak, saudara? Kenapa ya Tuhan kok tidak memberkati aku? Loh, keliru. Saudara kalau baca di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi ya, aku datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi? Matius 6 ayat 33 kuncinya kan di situ. Sebenarnya kan di situ. Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kebenaran itu apa, saudara? Saudara harus membedah ayat firman Tuhan. Supaya saudara tuh mengerti. Yaitu dengan apa? Pemuritan. Kalau saudara tidak dimuridkan, saudara tidak ngerti firman. Saya dulu seperti itu juga. Tidak ngerti firman. Cuma bisa membaca. Tapi untuk melakukan tuh bingung. Bagaimana caranya aku supaya diberkati Tuhan? Apa cuma membaca firman Tuhan dan merenungkan terus diberkati? Oh, enggak. Enggak gitu. Ada yang namanya iman. Ada yang namanya pengurapan. Saudara harus dapat itu. Itu senjata rohani yang saudara harus dapatkan. Efesus 6. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara yang jahat, penghulu-penghulu yang jahat. Saudara, ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat ya seperti tadi itu. Kenapa ya aku sudah berdoa berkali-kali Pak Edi kok Tuhan tidak memberkati aku? Itu tipu muslihat iblis. Karena saudara belum terbuka pikirannya, selubung-selubungnya. Sehingga seolah-olah saudara menyalahkan Tuhan. Padahal saudara diblok sama setan. Sama kuasa gelap. Saudara kalau di Jogja itu sekarang tuh banyak yang menggunakan kuasa gelap, saudara. Persaingan dagang tidak hanya di Jogja. Mungkin di kotamu juga mengalami hal-hal seperti itu. Makanya ada firman berkata, berdoa untuk kotamu di mana aku buang ke tempat di situ. Kau harus berdoa untuk kesejahteraanmu. Saudara, di Yogyakarta ini banyak hal-hal yang pakai mistis. Benar, banyak sekali, saudara. Nah, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan kalah. Kalah berperang di sana, saudara. Kita tadi sharing-sharing kuasa kegelapan itu, saudara, tempatnya teman saya itu laris, minta ampun. Tahu-tahu dikasih tanah kuburan dulu, saudara. Kasih tanah kuburan. Nggak laku, sepi. Kalau ditanyai, loh tempatmu kok tutup? Padahal buka. Nggak kelihatan, saudara. Nah itu. Itu namanya apa? Perangkap-perangkap maut terpasang di depan. Ada perangkap. Supaya apa? Saudara itu tidak menikmati berkat Tuhan dan saudara selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini kan kerjaan yang kau berikan kepadaku. Kenapa sekarang kok sepi Tuhan dan bangkrut? Kadang-kadang kan seperti itu, saudara.
Padahal kita sebenarnya sudah diberi pengertian oleh kebenaran kalau saudara belajar firman. Makanya saudara nggak rugi kalau saudara hari ini mendengarkan firman hari ini. Kalau saudara tidak mendengarkan firman, saudara rugi di dalam hidupmu. Apa mau saudara saya kasih firman tentang apa ya, janji-janji saja tuh. Saudara tidak tahu mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkannya, saudara. Nah, di situ. Nah, disinilah kita mau banyak belajar. Kenapa sih kok saya mengalami hal seperti ini? Sudah bertahun-tahun Pak Edi saya tidak mengalami terobosan-terobosan keuangan. Mau kerja saja susahnya minta ampun. Banyak tahu teman-teman di situ. Kenapa ya Pak Edi? Sebenarnya bukan kenapa. Tapi caramu bagaimana cara kamu berpikir sebenarnya tentang kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu hidup? Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, sebenarnya itu kunci rahasia saudara supaya diberkati Tuhan. Yaitu firman Tuhan kau ucapkan saudara. Dan kau lakukan setiap hari. Karena kalau tidak kita lakukan, itu tidak pernah terjadi firman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, lakukan dengan perkataan juga. Cara berpikirnya juga mulai diubah. Efesus 4 ayat 23 sudah ngomong jelas. Pembaharuan roh dan pikiran. Pikiran ini selalu diperbaharui. Setiap hari selalu ngomong, terima kasih Tuhan kau sudah memberkati aku. Hari ini aku tetap bekerja karena engkau yang menyuruh aku bekerja dengan baik. Dan kau pasti memberkati aku. Setiap hari kau ucapkan kata-kata yang membangun dirimu saudara dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya imanmu semakin kuat. Jangan selalu ngomong, wah sepi Pak Edi. Wah, itu sepi tenan nanti saudara. Akan terbentuk iman yang negatif. Di situ saudara. Jadi hari-hari ini saudara memperkatakan firman Tuhan yang benar. Itu akan terjadi miracle, mujizat. Di situ saudara. Jangan ngomong, wah ini saya tutup ini. Oh tutup benar. Justru selalu ngomong, aku akan buka cabang. Aku akan memberkati banyak orang. Kalau aku diberkati Tuhan, aku pasti memberkati orang. Saudara, seperti itu. Berbeda dengan orang motivasi. Motivator dulu, saudara. Kenapa motivator tidak pernah terjadi di dalam orang-orang yang ngikuti itu, saudara? Ya kan? Katakan, aku kaya raya. Ya kan? Itu suruh ngadep di kaca itu, ya. Aku kaya raya. Nah, seperti itu. Aku sehat. Salahnya di mana itu, saudara? Kalau saudara mau tahu. Keegoisan dirinya. Ku, untukku terus. Tuhan pakai hidupku, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mampukan aku untuk memberkati banyak orang itu Tuhan suka. Bukan, Tuhan. Oh, nah, motivator kan gini. Aku pasti kaya raya. Aku pasti kaya raya. Wah, di situ saudara. Untukku terus. Kenapa itu, saudara? Keegoisan itu tidak bisa membuat saudara dipercayai Tuhan. Diingat-ingat, saudara. Nah, sekarang bagaimana supaya tali-tali ini bisa lepas? Saudara mungkin tidak sadar atau mungkin kurang mengerti, ada yang dinamakan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip. Ini yang menghancurkan semuanya. Ya, banyak sekali anak-anak Allah tidak mengerti. Makanya saudara harus ikut pemuritan itu penting sekali, saudara. Karena apa? Saudara supaya mengerti benar-benar saat mengalami masalah yang berat. Saya pernah juga lupa. Saya berdoa, Tuhan kenapa ya Tuhan? Ini kok rodok seret berkatnya Tuhan. Tuhan Roh Kudus itu langsung mengilhami, memberi pengertian loh saudara. Benar loh. Kalau kita sering membaca firman,
Kita tuh tahu kunci-kunci kerajaan Allah, saudara. Ada orang-orang tidak dikasih kunci kerajaan, rahasia kerajaan Allah. Ada yang dikasih hanya perumpamaan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Saudara kalau mau milih yang rahasia-rahasia kerajaan Allah yang diberikan, saudara akan menang. Tetapi kalau saudaranya dikasih perumpamaan, saudara itu akan kalah terus. Kasih perumpamaan saja saudara nggak dong, nggak ngeh. Nah, gimana saudara untuk berperang? Waktu itu saya seperti keran ditutup itu. Netes saja nggak ada. Saudara, ini ada apa ya? Saya tanya, Tuhan ini ada apa? Tuhan ampuni aku salah Tuhan. Saya minta ampun. Saya perjamuan kudus sama Tuhan. Tuhan pulihkan aku Tuhan. Tuhan ingat, doa. Ada belalang-belalang harus kau singkirkan. Benar saudara. Peperangan saya saudara. Di situ saudara. Terobosan terjadi saudara. Benar-benar mengalami. Jadi sekarang ngerti. Oh, karena selalu mendengar firman Tuhan. Pak, belalang-belalang itu di mana Pak? Di Yesaya 2. Coba saudara nanti baca ya. Yesaya. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara itu diperlengkapi. Supaya saudara tidak dikerjani oleh setan. Ya, itu saudara. Kenapa ya kok aku sakit-sakitan terus? Kemarin sudah saya bahas ya tentang sakit-sakitan itu. Dibahas di renungan pagi, enggak salah. Saya bahas itu. Jadi, ada orang-orang yang sakit-sakitan. Itu ada namanya belalang pengerip. Nah, kenapa kok orang sakit-sakitan terus? Karena permainannya di jiwa. Nah, enaknya di RRS itu ada yang bahas tentang kejiwaan. Nah, saudara kalau enggak tahu tentang kejiwaan, saudara, saudara dikerjani iblis terus, saudara. Benar. Ngeri, saudara. Karena nongkrongannya iblis itu tuh di jiwa sama di tubuh. Begitu jiwa overload, larinya ke tubuh. Tubuhnya sakit. Yaitu. Jadi penyakit itu bisa diakibatkan dari tipu muslihat iblis. Supaya apa? Saudara dokter pun sampai tidak bisa menemukan sakit penyakitnya. Sudah diperiksa semuanya, seluruh tubuhnya. Sudah di apa ya cek darah semua. Loh kok normal? Ternyata penyakitnya apa? Di jiwa. Ketakutan, khawatir, cemas. Nanti akan saya bahas penyakit kejiwaan yang merusak otak, saudara. Ada, saudara, ayatnya, saudara. Wah, itu keren sekali, saudara. Saudara harus ngerti, saudara. Pak Edi kok bisa dapat dari situ? Apa Pak Edi membaca buku? Enggak. Saya praktek, siapa? Orang-orang gila. 8 tahun saya belajar di situ. Benar-benar saya belajar. Kenapa kok orang kok bisa gila? Di situ saudara saya baru mengerti firman-firman Tuhan, saudara. Saya cari minta Roh Kudus beri pengertian aku di mana ini, kesalahan orang ini di mana. Ternyata di kejiwaan semua. Sering ya saya membahas tentang kejiwaan, saudara di RRS. Supaya apa? Kita itu dibaharui terus, saudara. Supaya mengerti. Karena kalau kita stres sedikit saja, yang keluar itu hormon bukan endorfin, saudara. Tetapi hormon yang menyebabkan kita itu ada racun, dopamin. Kok dopamin apa? Endorfin, dopamin, serotonin, melatonin, dopamin. Itu tidak salah, lupa saya. Di situ. Seperti halnya anak. Saudara kalau punya anak kecil, saudara main handphone itu anak tuh, ditarik handphonenya, marah-marah, kenapa? Hormon dopaminnya itu di sini. Hormon kenikmatan itu sudah meluber di otak depan sini loh, korteks. Nah, di situ. Sehingga apa? Ada kenikmatan di situ, saudara. Nah, nah, racun ini, saudara, namanya kortisol. Iya, hormon kortisol. Nanti saya akan kirim di renungan malam atau renungan pagi. Supaya saudara mengerti benar.
anatomi tubuh kita ini, saudara. Supaya saudara itu sehat terus. Mosok anak Tuhan sakit-sakitan terus, saudara. Itu kan sudah tidak wajar. Nah, caranya bagaimana Pak Edi sekarang kita tuh menangani kasus-kasus seperti ini, Pak Edi? Supaya kita itu hidup diberkati. Seperti tadi kesaksian Pak Edi. Tadi saya kesaksian, gereja kami mengalami pemulihan tentang keuangan finansial, saudara. Luar biasa. Banyak orang yang diberkati luar biasa, saudara. Benar-benar banyak yang kesaksian. Sampai saya tuh kadang, aduh Tuhan, luar biasa ya Engkau Tuhan. Nah, di situ. Nah, caranya melepaskan bagaimana Pak Edi? Kita harus benar-benar merdeka yang pertama. Merdeka. Ya, saudara. Merdeka. Bahwa firman itu yang akan memerdekakan kamu. Yang pertama kita harus merdeka. Yohanes 10 ayat 10 itu jelas yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Itu jelas. Jadi jangan punya pikiran gini. Berarti Pak Edi itu teologi kemakmuran ya. Saudara, di Alkitab teologi kemakmuran itu ada. Pernah saudara membaca di Lukas. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kalau nggak teologi kemakmuran, terus teologi apa, saudara? Bayangkan, dari 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dan perempuan, belum anak-anak. Kira-kira, saudara, sisanya berapa, saudara? 12 bakul. Nah, 12 bakul untuk siapa ini, saudara? Kalau saudara mau tahu untuk siapa? Untuk ke-12 muridnya Tuhan Yesus. Jadi saudara kalau tidak melayani Tuhan, saudara tidak dapat bonus yang dari Tuhan. Nah, ini kuncinya. Ini yang namanya Ebenezer. Kalau saya nulis di renungan pagi, bawahnya Ebenezer. Kalau saudara tahu artinya di situ, saudara. Ebenezer itu memang artinya sampai di sini Tuhan memberkati. Bukan itu tok, saudara. Saudara harus benar-benar belajar, saudara. Di situ. Ada lagi Tuhan membuat teologi kemakmuran. Saat Tuhan Yesus dan Petrus masuk ke bait Allah suruh membayar. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak bawa uang. Apa yang dilakukan? Petrus, mancinglah ikan di danau itu. Ikan yang pertama mulutnya tuh mengeluarkan koin. Ambillah untuk membayar. Saudara, gimana saudara? Kita harus paham. Jadi, saudara jangan benci dengan masalah teologi kemakmuran. Dulu saya sering benci sekali dengan teologi kemakmuran. Makanya saya tuh terus miskin, saudara. Maaf kata, tidak bisa memberkati orang, saudara. Benar. Saya tuh benci sekali waktu itu. Benar. Ada yang bisik-bisik saya karena belum tahu kebenaran firman Tuhan. Setelah saya sekolah Alkitab, tahu-tahu ada tuh, saudara. Saya kira tuh tidak ada. Oh, itu main diciptakan oleh pendeta-pendeta. Ternyata ada, saudara. Banyak yang bahas. Janda yang miskin. Anaknya mau dijual. Dia hutangnya banyak. Ketemu Nabi sama Elia. Elisa atau Elia itu, saudara. Dia cuma punya tepung dan apa? Berapa tetes minyak. Apa yang terjadi, saudara? Minyaknya, saudara, berkelimpahan. Jadi pabrik minyak, saudara. Apakah itu bukan teologi kemakmuran? Matius 6 ayat 33 itu kan juga mencari dulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah orang-orang yang bebas benar-benar merdeka akan firman Tuhan itu loh, saudara. Masalahnya, saudara, apakah kita ini benar-benar menguasai firman atau tidak? Untuk itu, saudara, saya sarankan tetap ikut pemuritan. Saya tuh dulu waktu SMA sudah ikut pemuritannya Pak Andra Samudra. Zaman dulu masih Pak Ferry Morantir apa-apa yang meninggal itu. Sama suaminya Bu siapa tuh? Bu Eni ya, yang ngajar di Jogja itu. Jogja tuh dulu banyak sekali muridnya Pak Andra Samudra. Karena
gereja saya yang lama, itu Pak Andreas Samudra sering ngisi tempat kami. Itu saya pernah lihat Pak Andreas Samudra itu khotbah. Itu dia minta Roh Kudus menjamah jemaat. Itu sampai jam 12 malam. Ada yang sampai bahasa roh sampai nggak berhenti, saudara. Bayangkan. Benar. Saya belajar di situ pemuritan. Waktu dulu masih di tempatnya Pak Cokir ya. Di situ, saya masih ingat. Bahkan sampai yang terakhir tuh yang ngajar guru saya Mas Men dan Mas Man. Mas Men dan Mas Man. Saya masih mengikuti itu. Benar. Sampai buku sampai selesai semuanya. Padahal saya sudah mengikuti, saya ulang lagi supaya semakin dong. Karena kalau hanya sekali tok enggak dong, saudara. Coba aja, saudara sudah selesai buku 2, kamu tutup, cuma dikumpulin. Oh, itu enggak ada gunanya, saudara. Bahas lagi, saudara. Benar. Di situ sampai sekarang saya masih pemuritan di gereja kami sendiri, saudara. Mengenal firman-firman Tuhan yang ngajar dosen-dosen, saudara. Yang sudah bergelar, yang sudah ya S3, supaya kita tuh semakin maju, saudara, di situ. Nah, di sini, saudara. Nah, kita harus benar-benar merdeka dalam firman Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara itu kalah terus. Saudara tahu perbedaan saudara dan setan? Ada yang tahu? Kalau kita ini, manusia tuh kadang nggak hafal firman. Tapi setan tuh hafal firman loh, saudara. Saudara kalau kalah, saudara, kira-kira saudara, piye saudara melawan setan, saudara? Bayangkan, saudara. Susah kan, saudara? Makanya saudara harus banyak belajar firman. Benar, saudara. Kalau saudara tidak mengerti, saudara salah. Nanti saudara nggak dapat apa-apa. Banyak ya. Makanya kan saya tadi sharing. Kenapa ya Pak Edi? Aku semakin dekat Tuhan. Masalahku kok semakin berat. Itu berarti tidak tahu firman. Benar enggak, saudara? Nah, itu saudara. Nggak tahu firman. Ada atau hal-hal seperti itu. Aku malah bangkrut ya Pak Edi. Nah itu saudara. Waduh, ini nggak ngerti firman ini, saudara, di situ. Pertama tadi kita harus merdeka. Ya saudara. Merdeka di mana sekarang? Merdeka di pikiran kita. Nah, tadi ya yang sering saya bahas. Efesus 4 ayat 23 ya. Pembaruan roh dan pikiran, saudara. Jadi pikiran itu gini, saudara. Pikiran itu medan peperangan terbesar. 90% peperangan terbesar itu di mana? Di pikiran kita. Pikiran itu jiwa. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itulah menyebabkan kita itu selalu kalah. Nah, supaya menang apa? Saudara harus memperbarui setiap hari. Berdoa. Minta Tuhan, Tuhan perbarui rohku dan pikiran. Saya setiap hari juga minta sama Tuhan. Perbarui rohku dan pikiranku. Nanti hikmat-hikmat Tuhan itu akan hadir, saudara. Saudara tambah pinter, saudara. Benar, saudara. Saudara saat menemui masalah, firman itu akan muncul nanti, saudara. Yang memunculkan siapa? Roh Kudus di dalam hidup. Karena saudara sudah diperbarui terus. Nah, jadi saudara harus diperbaharui. Supaya apa? Saudara benar-benar merdeka. Saudara mengalami masalah yang berat. Saudara mungkin keadaan keuangan saudara sedang morat-marit. Di dalam firman Anda berkata, Allahku akan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, di situ. Bukankah engkau Jehovah Yireh, Allah yang menyediakan? Saudara harus ngerti. Karena apa? Di pikiran ini pertarungan itu sangat berat, saudara. Tarik-menarik, saudara. Firman Tuhan dan kuasa gelap, tarik-menarik. Saudara kuat yang mana?
Kalau kuat yang Tuhan, saudara menang. Dan itu terjadi miracle, mujizat. Tapi kalau saudara yang menang, kuasa gelap pikiranmu yang menang, saudara akan mengalami depresi. Saudara, di situ saudara. Kuat mana saudara? Caranya kuat gimana? Beri makan firman Tuhan terus jiwamu. Ilustrasi gini. Ada orang mengadu anjing. Anjing ada yang diadu itu nama pitbull atau apa-apa. Anjing yang galas, galas. Si hitam dan si putih. Nah, diadu buat taruhan. Hari pertama dimenangkan si putih terus. Nah, hari kedua juga dimenangkan si putih. Hari ketiga dimenangkan si hitam. Nah, kemudian ada orang bertanya gini, Pak, kenapa kok menang yang hitam hari ini, Pak? Hari ketiga, Pak. Hari pertama, kedua menang si putih. Hari ketiga kok menang si hitam. Kenapa, Pak? Bapaknya menjawab gini, tergantung makanannya, saudara. Lah si hitam saya kasih makan terus, si putih cuma saya kasih makan biasa saja. Energinya nggak ada, saudara. Di situ akhirnya si hitam yang lebih kuat. Makanya dia menang yang ketiga kalinya. Nah, waktu si hitam kalah juga dikasih yang sedikit porsinya, yang putih dikasih yang banyak. Sama dengan kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak Allah. Tergantung engkau apa yang kau makan setiap hari. Firman Tuhan, atau mensos, TikTok, atau Facebook, atau IG. Saudara, tergantung. Banyak mana? Kalau engkau banyak firman yang kamu masukkan setiap hari, saudara akan kuat. Tapi kalau yang kamu masukkan media sosial terus setiap hari, emas turun lagi Pak Edi, ya biarin. Itu kata hamba Tuhan. Investlah emas dan apa perak. Coba bayangkan saudara, hamba Tuhan kok ngurusi kayak gitu. Ngurus itu jiwa-jiwa supaya bisa mendapat berkat. Tidak ngajari seperti itu. Nah, saya ngajari ya lucu juga. Investlah kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya. Investasi itu kerajaan Allah. Ngengat dan karat tidak memakannya. Saudara, pernah dengar itu ya saudara? Investlah emas dan perak. Wah, saudara. Nah itu salah enggak Pak Edi? Ya piye ya, saya mau ngomong, wong saya juga pendeta, saling menyalahkan pendeta kan ya saru ya saudara. Yang salah saudara mendengarkan itu saudara. Saya lalu ngomong, wah yang salah pendeta nih terus itu. Kasihan juga, itu ya memang salah saudara. Saudara, anak-anak Allah itu banyak yang stres masalah emas loh saudara. Saudara. Tadinya belinya 2.700.000. Ya sekarang ngedrop saudara. Bayangkan saudara. Aduh, saya sampai bingung juga. Lah kamu kok investasi di emas gimana? Saya sering mendengarkan khotbah. Untung enggak mendengarkan khotbah saya, saudara. Khotbah hamba Tuhan ini, Pak Edi. Saya dikasih ilingnya. Saudara mau tak kasih ilingnya? Saudara. Itu terpengaruh di situ, saudara. Bener. Itu, aduh, teman saya itu kan kaya, saudara ini. Jadi mereka tuh sekarang nggak percaya dengan hamba Tuhan loh, saudara. Coba bayangkan, saudara. Piye, saudara? Berarti akeh hamba Tuhan sing ngapusi ya, Pak Edi. Saya nggak bisa ngomong iya. Mau nak ngomong iya berarti Pak Edi juga. Aduh. Di skakster saya kalah, saudara. Saya ngomong, ya ndak gitu. Sebenarnya hamba Tuhan tuh maksudnya baik, ya toh. Tapi orang tuh kadang tamak, nunggu naik, naik, naik terus. Nggak pernah tanya Roh Kudus harus dijual, harus dilepas apa enggak. Saya bilang gitu. Dia nalar juga, iya ya. Berarti aku tamak ya Pak Edi. Nggak cuma tamak kamu, pengen cepet kaya, saya bilang gitu.
Orang kalau pengen cepat kaya itu akan terjatuh di berbagai-bagai pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Mereka yang ingin cepat kaya akan terjatuh. Itu benar loh saudara, banyak yang terjatuh. Untuk itu saudara, ayo kita perbarui pikiran supaya saudara semakin mengerti firman Tuhan. Ayat 1 Mas Yan. Iman kita harus dengan tindakan. Nah, ini penting sekali, saudara. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya akan mati, saudara. Di situ. Andai kan gini, Tuhan, buat aku diberkati kelimpahan. Boleh enggak, saudara? Boleh. Cuma masalahnya gini, saudara. Saudara punya uang kelimpahan, apakah saudara untuk kamu sendiri? Apakah untuk misinya Tuhan? Di situ, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin untuk misinya Tuhan, beberapa kali saya mendoakan teman, udah lama saya main ke sana, saya ditelepon, Pak Edi doain saya. Akhirnya saya ke rumah, dia cerita gini. Aku lihat PP-nya Pak Edi, ya. Pak Edi sering ngasih makan ODGJ. Nah itu uang dari mana? Saya ditanya gitu. Itu uang dari saya sendiri. Jadi Pak Edi sering ngasih makan orang ODGJ. Iya, saya sering. 8 tahun ini saya ngasih makan. Seperti itu. Pak, boleh enggak Pak Edi mendoakan saya supaya saya diberkati dengan beras berlimpah-limpah. Dan saya akan bagikan beras itu Pak Edi. Oke, saya berdoa saudara. Tuhan biar belas kasihan, kasih karuniamu Tuhan tentang kekayaan, beras Tuhan melimpah-limpah untuk sahabatku ini. Karena dia berkomitmen akan memberkati, beras ini akan dibagi kepada orang-orang yang miskin. Sudah, saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, toh. Sudah. 2 minggu kemudian, dia nelpon saya, Pak Edi. Saya dapat beras. Dia cerita. Saya dicerita ini semuanya, saudara. Terus dia ngomong gini, Pak Edi, orang ODGJ itu butuh berapa beras? Saya ngomong, tidak usah. Kamu bagikan di gerejamu. Kasih 5 kilo, 5 kilo lah. Saya bilang gitu. Oh iya, iya Pak Edi. Lihat orang-orang yang nggak punya. Akhirnya benar. Akhirnya dia membagikan beras, saudara. Dan beras itu tidak pernah habis, saudara, sampai sekarang. Saya juga heran ya. Itu loh, saudara. Kalau kita punya iman, harus kita lakukan, itu akan terjadi. Walaupun itu belum kau tangkap di dalam tanganmu, saudara. Pokok intinya kamu untuk Tuhan. Markus 11 ayat 24. Jika kamu berdoa, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Padahal belum terjadi. Tetapi sudah diberikan kepadamu artinya apa? Iman, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Itu saudara. Nah, akhirnya sampai sekarang dibagi-bagi terus. Saya ngomong sama dia, kalau kamu berhenti membagi, stop semua itu akan habis cobaan. Oh enggak Pak Edi, aku mau terus. Bagus, terus. Kasihan banyak orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Boleh enggak Pak saya membagi berkat kepada Pak Edi? Enggak usah. Saya juga sudah membagi berkat, saya bilang. Kasih ke orang lain. Tapi dia paksa terus. Saudara, ya akhirnya kita terima juga, saudara. Karena dipaksa tahu-tahu ada Gojek apa-apa itu, Grab apa. Bawa beras kok banyak banget. Aku sampai, aduh Tuhan. Rumah saya itu kan tingkat 2. Bawanya itu ngeteng-ngeteng, saudara. Saudara. Nah, saya terus nelpon, nggak usah. Sudah bagikan yang lain yang kurang di gerejamu. Iya Pak Edi, saya selalu bagi. Saudara, belajar saudara. Seperti itu. Tahu saudara. Tuhan tuh ngerti hatimu kok saudara. Benar. Saudara kalau cuma Tuhan berkati aku supaya aku memberkati banyak orang.
itu saudara bohong apa tidak, itu Tuhan ngerti kok, tidak akan diberkati kok. Tapi kalau saudara tulus di dalam hatimu, saudara, di situ saudara. Nah itu. Yang pertama tadi ada dua ya saudara. Ada tiga ya. Kita harus merdeka. Kedua pikiran kita. Terus iman kita harus kita lakukan saudara. Yang kedua, berikan hatimu. Nah ini saudara yang penting banget nih. Amsal 23 ayat 26 saudara. Amsal 23 kita akan bacakan ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Artinya apa? Hatimu, saudara, ini diberikan kepada Tuhan dengan tulus, saudara. Kenapa, saudara? Kalau hatimu diberikan sama Tuhan, Tuhan itu akan memberikan semuanya untuk saudara dan saya. Jalan-jalannya. Itu saudara akan dibimbing Tuhan. Tapi kalau saudara setengah-setengah untuk Tuhan, maaf kata saudara, saudara nggak pernah akan diberkati Tuhan. Artinya apa? Berikan hati. Saya pernah cerita di sini ya. Saya berdoa pagi-pagi jam 2 itu. Suara Tuhan tuh bilang gini. Edi anakku, apakah engkau mengasihi aku? Saya pernah cerita ya. Saya tidak bisa jawab. Saya cuma menangis. Aku nggak tahu Tuhan. Apakah aku benar-benar mengasihi engkau? Tidak gampang. Itu terjadi pada Petrus. Sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Aku mengasihi engkau Tuhan. Enak aja ngomongnya ya saudara. Padahal sebenarnya Petrus tidak mengasihi Tuhan. Aku mengasihi benar-benar mengasihi engkau Tuhan. Aku ikut RRS. Saudara. Ikut RTM pemuritan. Belum tentu saudara mengasihi Tuhan. Hatimu sepenuhnya saudara. Aku sudah melayani Tuhan di gereja. Belum tentu juga. Orang melayani belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang cinta Tuhan pasti melayani. Nah di situ. Saya tidak bisa jawab. Tuhan ampuni aku Tuhan. Jawabannya seperti gembalakanlah domba-domba. Saudara, kalau engkau benar hatimu untuk Tuhan, saudara ajak teman-temanmu ikut RRS, ikut pemuritan, ajak. Tanya sama Tuhan. Saudara, benar. Hatimu untuk siapa, anakku? Untuk siapa hatimu? Untuk dunia? Untuk kerjaan? Kamu lebih penting kerjaan daripada firman Tuhan? Saudara, pagi-pagi olahraga, nanti ke gerejanya nanti aja. Banyak orang yang olahraga mati, saudara. Bayangkan. Olahraga itu boleh sih. Tapi utamakan Tuhanlah lebih dari segala-galanya, saudara. Saudara nanti akan sehat kok. Benar. Hati yang gembira adalah obat paling manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada teman saya ikut HES. Kepleset. Tulang belakangnya tuh ada yang remek, pecah dulu, saudara. Sampai sekarang pakai tongkat, saudara. Bayangkan. Olahraga cari sehat, malah cari masalah, saudara. Nah, di situ, saudara. Berikan hati kita kepada Tuhan. Di situ, saudara. Saudara akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang terakhir. Nah, ini penting sekali juga. Dibutuhkan darah Yesus dan minyak urapan. Ini yang di gereja kami sering setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Ini yang membuka jalan-jalannya Tuhan. Saudara, banyak orang nggak percaya dengan perjamuan kudus. Wah, itu kan gerejanya Pak Edi. Saya mau tanya dengan saudara. Saudara bisa sehari tidak berbuat dosa? Saya mau tanya. Dalam seminggu ini, sobat. Bayangkan. Yang bisa mengampuni dosa itu siapa, saudara? Darah Yesus. Saudara kalau mau tahu.
Di tempat kami setiap minggu ada perjamuan kudus dan pengurapan. Saudara, tentang minyak urapan itu banyak sekali. Markus 6 ayat 13, Yakobus 5 ayat 14 sampai 15, Keluaran 30 ayat 25 sampai 30, 1 Yohanes 2 ayat 20. Saudara, banyak sekali. Penting sekali, saudara. Begitu saudara minum perjamuan kudus, kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa itu darah Yesus, saudara akan mengalami kasih karunia besar, saudara. Benar, saudara. Tapi ada toh yang orang main-main. Aku sudah perjamuan kudus, Pak Edi. Tapi toh ya tidak dapat apa-apa. Karena kamu tidak sungguh-sungguh, sama seperti siapa? Kain dan Habil. Kenapa Kain ditolak, saudara, kalau saudara mau tahu? Bukan masalah persembahannya. Tapi hatinya Kain ini tidak legowo. Bahasa Jawanya tidak bersyukur. Walaupun tidak diterima. Kalau saudara tetap bisa bersyukur, Tuhan itu melihat hati. Tetapi Kain tidak. Mukanya murung, marah. Seperti orang yang sudah perjamuan kudus. Sudah berdoa bertahun-tahun, kenapa tidak dijawab? Akhirnya marah. Karena tidak tulus di dalam hatinya ini loh. Itu loh saudara. Makanya Kain itu nggak diberkati Tuhan. Tapi Habil yang diterima. Tuhan tuh tahu kok persembahanmu saudara. Ngerti kok. Makanya saudara dan saya tidak luput dari dosa. Benar. Kadang marah. Kemarin saya tahu-tahu marah. Gara-gara apa? Membagi beras. Saya diutus membagi beras pakai mobil saya. Tadinya pakai mobilnya teman. Teman saya nggak hadir. Nah, saya ditelepon pagi-pagi sama staf gereja. Pak Edi nanti tolongi, ini beras dibawa ke Jogja. Ada 14 kantong krosok itu loh, isinya berapa itu saya. 5 kilo saya tahu tuh. Nah, ada 14, jadi 14, 15, 14 lah. Kali 5 berapa, saudara? 4 kali 2, 70 kilo, saudara. Nah, terus saya ditelepon tuh nanti ada yang memasukkan di mobilnya Pak Edi. Oh ya, ya saya sudah, ya wis ya. Om dimintai tolong masuk. Oh enggak mau. Wah ini muridnya Tuhan Yesus apa bukan? Saudara. Oke, saya mau. Udah toh, selesai kebaktian, saya cari di sana Pak Edi yang berasnya. Oke, mobil saya undur ke. Nah, sudah dikeluarkan berasnya, saya tuh suruh ngangkati sendiri, bayangkan, saudara. Sudah minta tolong saya sudah mengiyakan, saudara. Oh ya, gembrobyo semua keringetan, saudara. Saya terbopoh-bopoh bawa, saudara. 10 kilo lagi, masuk lagi 10 kilo ke sana ke sini. Wah, saya terus megap-megap. Aduh, aduh, dadaku. Nafasnya, aduh Tuhan. Waduh, saya terus terang marah, saudara. Saudara, saya marah sama istri saya juga. Lain kali ya, jangan mau dimintai tolong. Tidak sopan itu, saudara. Bayangkan, saudara. Sehari saja mau tidak berbuat dosa itu tidak bisa loh, saudara. Susah, saudara. Bener, gitu loh, saudara. Akhirnya saya berjamuan, Tuhan, aku salah, aku dosa. Itu mangkel sampai sore, saudara. Bayangkan, kecewa rasanya. Kurang ajar tenan ini yang nyuruh saya. Saya nanti datangi mau tak marahi itu. Seenaknya sendiri. Bayangkan, saudara. Padahal sepele loh, saudara. Ya tapi sepele 70 kilo, saudara. Suruh ngangkati, saudara. Bayangkan, saya cuma punya pikiran jelek. Pikiran saya gini. Untung ya, tidak kecetit, tidak keseleo. Itu kan berat, saudara. Waduh, padahal banyak orang di situ pekerjanya. Lihat saya tergopoh-gopoh, tidak ditolongin, saudara, bayangkan. Wah, mantap Pak Edi, malah mantap, mantap gini, saudara. Pikir gini orang gila, Pak. Mbak ditolongi atau gimana? Mantap Pak Edi. Waduh, rasanya ya mangkel, saudara. Coba sehari tidak bisa saudara menghindari dosa, susah loh saudara. Marah sedikit aja dosa loh.
marah kok sedikit-sedikit. Saudara, marah itu ya banyak sekalian. Ya Bu Nas itu ya. Nah, itu saudara. Saudara butuh yang namanya darah Yesus. Supaya apa? Ada pengampunan. Bener loh saudara. Saudara baca kitab Ayub. Ayub 1 saudara. Hanya darah Yesus yang bisa memperdamaikan saudara dan dengan Bapa di surga. Kalau saudara berdamai dengan Bapa di surga, saudara dalam perlindungan Tuhan. Benar-benar saudara. Berkat itu gampang sekali saudara. Benar. Kalau saudara ada masalah dengan Bapa di surga, itu berkat seperti di blok dulu saudara. Ada loh ayatnya saudara. Ayub 1. Tuhan Yesus bilang apa? Hai iblis, dari manakah engkau? Dari menjelajah bumi. Artinya apa saudara? Dia mendakwa orang-orang anak-anak Allah yang berbuat dosa dicatat sama iblis akan dikasihkan ke Tuhan, ke Bapa, sidang ilahinya Bapa. Saya pernah nerangkan juga ya. Itu penting sekali loh saudara. Saudara kalau mau tahu saudara. Dia akan mendakwa kita siang dan malam datang kepada Bapa. Nih, Bapak, RRS sekarang libur terus. Saudara, seandainya saudara, sekarang RRS sepi. Ayo, wah, gara-gara Cilda ini tidak pernah woro-woro. Seandainya dicatat. Ini gara-gara Febe tidak mau jadi WL. Seandainya itu dicatat semua. Ada ayatnya. Iblis nyelonong di tempat Bapa loh. Iblis bisa loh nyelonong di sana. Makanya Tuhan tidak bisa apa-apa. Ayo mau berkati, salah kamu Bapa. Iblis selalu gitu. Ada hukum di situ saudara. Hukum apa saudara? Saudara, keseimbangan. Tuhan itu tidak asal-asalan, saudara. Didakwa sama iblis, Tuhan tahu, iya ini dosa. Ya wes aku stop, terserah engkau setan. Saudara, ada ayatnya, saudara. Ini benar. Makanya orang-orang kalau mengalami masalah yang berat kebangkrutan, saya selalu tanya, apakah engkau nggak perpuluhan? Apakah engkau tidak menabur? Saya selalu tekankan gitu, saudara. Oh, saya dengar khotbah Pak Edi, dilarang perpuluhan sekarang di perjanjian baru nggak ada. Ngawur kamu. Aku sing sekolah Alkitab diajari di perjanjian baru ada. Saudara, itu kemarin saya mendengarkan siapa anak muda itu pinter banget Pak Edi berdebat. Saya tuh nggak suka debat, saya bilang itu. Pinter sekali perpuluhan itu sudah tidak ada. Di Israel itu tidak ada. Oh, Israel kok diikuti-ikuti, saya bilang itu. Pengajarannya beda di Israel. Agamanya beda dengan kita. Saya bilang gitu. Jadi banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Kalau kamu nggak perpuluhan, makanya sekarang kerannya ditutup. Kok Pak Edi tahu? Saya pernah nggak perpuluhan gara-gara dengarkan itu juga. Benar, ditutup kerannya kan. Sampai kering. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat saya dengan istri. Gara-gara yang mendengarkan orang itu. Dan sekarang hamba Tuhannya kena stroke. Ngajari jemaatnya menjadi miskin. Ngeri sekali saudara. Benar. Nah di situ saudara. Dibutuhkan apa? Pendamaian. Darah Yesus. Darah Yesus itu kita bawa. Saudara. Dan itu ada pengajarannya, tidak salah. Di buku 7, tidak salah itu. Pendamaian dengan Bapa. Ada itu. Saudara. Nah di situ saudara. Jadi darah Yesus. Saudara. Dan benar-benar mengalami mujizat-mujizat sekarang saudara. Kemarin kami pergi ke Surabaya. Saya sama istri beli tiket kereta api yang murahan. Sri Tanjung. Saudara pernah dengar ya? Sri Tanjung. Jadi Sri Tanjung itu eh, dia sering berhenti-berhenti itu loh saudara. Di apa? Stasiun yang kecil-kecil itu sering berhenti. Tapi yang kayak Sancaka, kayak Mutiara Selatan atau Timur itu wes langsung yang kecil-kecil tidak dihentikan. Jadi dia cepat sekali, 4 jam.
Kalau yang ya nak Sri Tanjung itu berapa jam? 6 jam, tidak salah. Nah, situ. Nah, saya ini kan nggak mau sebenarnya sama sama istri. Padahal saya itu berdoa, Tuhan, 5 tahun loh Tuhan. Saya tidak jenguk mertua saya. Dan saya jadi penjaga gawang terus Tuhan. Saya tuh nak mau pergi kemana tuh selalu doa sama Tuhan, boleh apa enggak. Loh, Saudara. Jangan nak berdoa untuk sahabat-sahabatmu yang pergi keluar kota sama keluar negeri. Itu setiap akhir tahun loh saudara. Kadang ngiri loh saudara hati ini. Tuhan, itu temanku padahal nggak pelayanan, bisa pergi ke Singapura, Tuhan. Aku yang sering pelayanan malah nggak pergi Singapura, malah suruh doa. Doa ke temanku. Oh Tuhan, piye Tuhan. Saudara, ini benar realita lu saya sendiri, saudara. 5 tahun saya mengalami itu saya sama istri sama anak-anak. Jadi saya lihat anak-anak saya apa bosen di rumah. Kasihan loh. Bener loh. Tuhan tahu loh jeritan saya. Akhirnya kita beli Sri Tanjung. Tahu-tahu ada orang bilang gini. Kamu mau pergi mana? Surabaya. Udah beli tiket. Baru cari tiket. Nah, anak saya ini. Dimarahi saudara. Beli kok Sri Tanjung. Beli yang VIP. Waduh, keren nih. Lah duitnya sopo? Saya yang bayari. Wah, keren, saudara. Saudara. Saya langsung cari semuanya, saudara. Bener. Saya kaget. Saya tanya anak-anak, ini tenan Pak Kris? Lili. Iya, Pi. Kita nggak boleh pakai Sri Tanjung. Saudara. Ini bener. Saudara, itu ndak masuk dalam hati dan pikiranku ya 1 Korintus 1 ayat 29 sudah 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hatimu itu disediakan Tuhan. Wah itu miracle saudara, benar-benar. Saya sebelum berangkat disangoni meneh. Saudara, habis cerita. Aduh Tuhan, Engkau itu ajaib sekali Tuhan. Ajaib. Tahun baru kemarin. Belum lama ini. Benar. Saya berdoa terus sama Tuhan. Karena saya sebenarnya mau berangkat Desember. Tapi apa? Saya nggak mau Tuhan. Saya Desember kan banyak tugas Natalan Tuhan. Saya nggak mau melayani Engkau diganti ke orang lain. Saya nggak mau Tuhan. Itu kairos untuk saudara dan saya. Kalau saudara melayani, terus saudara nolak, maaf kata, itu kairosnya hilang. Benar, saudara. Saya mau Tuhan. Itu benar. Saudara, akhirnya saya berangkat pakai Mutiara Selatan atau Timur tuh, saudara. Lumayan, saudara. 300-an, saudara. 4 orang. Wah, saudara. Apa yang terjadi di dalamnya, saudara? Kademen malahan, saudara. Dingin banget. Aduh, Tuhan. Dikasih ising VIP. Malah kademen. Iya, itu. Wah, saya minta selimut. Gak kuat saya. Waduh, biasanya saudara, ya anak orang desa tuh biasanya naiknya kebo. Saudara. Di kota naiknya Mercy nggak bisa. Saudara. Saya cuma pikir, Tuhan, ini wong desa tenan ini. Waduh, dingin banget, saudara. Jadi, saudara kalau naik kereta api yang VIP, saudara harus pakai sepatu dan apa? Pakai kaos kaki yang tebel. Sudah, sama penutup kuping ini loh, saudara. Jadi, nak dingin tuh masuk dari kuping ini, saudara. Dredeg saya, saudara. Waduh, padahal tak kira tuh lapar. Ternyata kademen, saudara. Wah, enggak pernah pergi jauh ini, Pak Edi. Aduh, ya ini saudara, tahu-tahu saudara, saya dikasih hotel yang bagus juga, saudara. Aduh Tuhan, padahal saya selalu Tuhan, sebenarnya Tuhan, aku tuh pengen tidur di hotel yang berbintang. Jangan bintang 1 Tuhan. Saya pengen Tuhan bintang yang banyak Tuhan. Dikasih loh saudara, sama Tuhan, nggak bayar lagi. Aduh Tuhan, ini, aduh ini hidup tuh enak saudara. Makanya saudara hari ini, yuk, tahun ini tuh tahun terobosan untuk saudara dan saya. Khususnya untuk anak-anak RRS yang selalu setia.
Selalu saya mendoakan orang-orang RFS, saudara. Setiap ganti bulan, saya selalu mendoakan saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara itu berharga di mata Tuhan. Saya tidak pernah lepas, saudara. Benar. Saya sampai pernah nangis. Saya kesaksian ini sampai jam 6 tidak apa-apa ya. Enggak. Eh, saya tuh beberapa hari ini, bantu doa saya. Saya tuh sedang sedih. Wah, apa yang bisa sedih toh? Ya bisa manusia ya, saudara. Saya belum malaikat. Saudara, sedih sekali. Saya ngomong sampai anak saya, Grace, papi sedih banget. Loh kenapa papi? Tumben papi kok bisa sedih? Biasanya papi itu ceria sekali. 2 minggu kemarin saya dikabari, anak-anak didik saya di LP Wirogunan, homoseknya tambah. Wah, langsung celak, kepala saya itu mau pecah rasanya. Ada kesedihan di dalam hati saya. Tuhan, aku gagal rasanya Tuhan. Kemarin yang di sel kering itu, kalau nggak salah sekitar anak 20, saudara. Saya sedih banget, saudara. Bayangkan, saudara. Iblis itu ya, saudara. Mengacau, merusak, mencuri, membunuh, membinasakan orang-orang baik. Sedih sampai nangis saya, saudara. Tuhan, jangan sampai Tuhan ini anak-anakmu masuk neraka. Orang homo, saudara. Masuk neraka semua. Pemburit apa, saudara. Laki loh, saudara. Homo itu ya laki ya. Saudara, padahal cuma yang homo itu 2 orang loh, saudara. Itu nular, saudara. Ngeri, saudara. Sekarang itu iblis itu, aduh, cepat sekali. Saudara, saya 19 tahun pelayanan di penjara, saudara. Gagal ini, saudara. Saya ngomong, Tuhan, aku gagal. Aku gagal, Tuhan. Sedih banget, saudara. Saya diberitahu sama kalapasnya. Dia bilang, menurutmu harus bagaimana, Pak Edi? Saya juga tidak tahu sampai sekarang harus bagaimana. Saudara, bingung juga saya. Sampai sekarang belum ada jalan keluarnya saya. Makanya saudara bantu saya di dalam doa supaya Tuhan memberi hikmat. Pelepasan Pak Edi, teman-teman saya pelepasan. Pelepasan piye? Kecuali dia sudah bebas, baru kita bisa eh, memegang dia. Ini dipenjarai. Kumpul dengan orang-orang lain. Ada firman-Nya toh? Mazmur 1. Berbahagialah orang tidak kumpul dalam perkumpulan cemooh. Dan mereka tuh kumpul-kumpul sama pencemooh. Banyak pencemooh di sana. Mudah tertular. Ada lagi yang sekolah Alkitab. Homo. Lebay itu loh, saudara. Benar. Dia cerita, oh saya sudah kesaksian ya di sini ya. Saya kecewa dengan Tuhan, Pak Edi. Kenapa? Pacar saya meninggal. Saya kira pacarnya perempuan. Ada teman murid saya, Pak, coba ditanya pacarnya laki apa perempuan. Saya tanya, dah pacarmu laki apa perempuan? Laki, Pak. Wulau kaget saya, saudara. Semua tertawa itu. Saya nggak ngerti waktu itu. Aduh Tuhan. Oh, kamu sekolah Alkitab kok nggak dong firman? Saya bilang gitu. Saya bilang, kan saya sudah baptis juga pacar saya, Pak. Orang baptis itu nggak asal-asalan. Saya bilang gitu. Kamu nggak tahu firman. Mana ada, Pak? Homo dosa. Wah, berarti kamu tidak tahu firman. Sodom dan Gomora itu dilihat. Bentar lagi kamu akan dijungkir balikan Tuhan. Tenan, saudara. Di sel kering, saudara. Aduh, saya tuh terus terang sedih sampai sekarang. Tuhan piye ya Tuhan. Bagaimana ya Tuhan untuk menangani kasus ini. Banyak loh, saudara. Itu, saudara. Saya cuma ngomong, Tuhan kuatkan aku supaya nggak tertular. Loh, ngeri loh, saudara. Hamba-hamba Tuhan itu tuh musuhnya itu ngeri-ngeri, saudara. Ya di situ. Jadi, saudara, ayo kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Supaya tali-tali dunia roh orang mati itu bisa kita lepaskan. Supaya apa? Blessing Tuhan itu datang dengan cepat. Karena tahun ini, tahun berkat, saudara. Kalau saudara mau tahu. Beberapa gereja membahas ini semua, saudara. Benar, saudara. Termasuk gereja kami. Gerejanya Pak Alek Abraham. Gerejanya Pak siapa yang Lembah Pujian itu. Saudara, rock itu sama.
Kemarin ketemu dengan saya teman-teman, dia juga bahas sama. Tahun ini tahun kelimpahan. Cuma ada tali-tali pengikat ini loh saudara, yang mengganggu supaya supaya apa? Berkat itu tidak sampai ke tempat kita. Nah, Timotius Arifin, wah ini langsung diketik. Benar, banyak sedang membahas itu. Di Jogja ini bahaya sekali. Ini benar, nubuatan karena sudah mau perang dunia ketiga. Ini nyata, sudah. Jadi saudara, ayo RRS semakin hari semakin luar biasa. Jangan tunda-tunda kasih karunia itu. Kalau tiap hari Senin ada, saudara datang. Saudara, rugi kalau saudara nggak datang. Nah, di sini sudah banyak belajar firman. Mau merendahkan diri, merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara nanti akan dipuaskan di tahun-tahun ini. Jadi ayo kita semakin lebih giat lagi. Tadi ada 3 caranya ya saudara supaya saudara lepas dari tali-tali dunia orang mati dan jerat-jerat saudara supaya saudara bisa berdamai dengan Allah Bapa melalui tadi ya ada 3 cara. Satu tadi kita harus merdeka pikiran kita, iman kita. Yang kedua, berikan hati kita kepada Tuhan 100%. Jangan setengah, jangan 9,999. Tidak bisa, saudara. Saudara. Yang ketiga, dibutuhkan apa? Darah Yesus pendamaian. Itu penting sekali. Saudara harus didamaikan dengan Bapa di surga. Mulai hari ini, ada pendamaian. Bapa, aku nggak ngerti dosa apa yang mengikat diriku. Kenapa aku tidak berbuah, Bapak? Nah, di situ saudara akan tahu nanti, saudara. Minta darah Yesus. Darah Yesus menghapus dosa-dosaku. Bapak, aku datang ke mezbahmu, ke sidang ilahimu membawa darah Yesus. Perdamaian semuanya. Saudara, begitu didamaikan saudara nanti, ada efeknya. Itu pasti. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh akan mengalami. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan karena sudah melebar kemana-mana. Mari, Cilda. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi buat firman-Nya hari ini. Jadi hari ini kita diingatkan lagi bahwa ada yang namanya tali-tali dunia orang mati. Jadi kalau mau dibilang ini adalah memang baru tema yang menarik sekali. Kalau di RTM kita belajar ya mengenai dunia roh. Kadang-kadang banyak gereja-gereja lain yang nggak ngerti apa itu tali-tali Ya. dunia orang mati, nggak ada yang mengenai ngeroh itu nggak ngerti. Nah, kalau Anda ada di sini, itu adalah Tuhan yang sudah pimpin Anda ke tempat yang tepat. Jadi Amin. tadi sudah Yes. diingatkan ya sama Pak Edi bahwa memang dunia orang mati ataupun alam roh yang mungkin yang negatif ya, roh-roh orang mati dan roh-roh jahat istilahnya bisa menghambat berkat-berkat yang harusnya kita terima. Ya, kalau kita tidak tahu cara melepaskan, itu bisa dilepaskan sebetulnya. Tapi harus tahu cara ngelepasinnya. Nah, bagaimana cara ngelepasinnya? Tadi Pak Edi sudah menyampaikan ya ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu harus benar-benar merdeka ya di dalam hati, pikiran juga harus ada iman, harus ada tindakan, berikan hatimu untuk Tuhan, kemudian darah Yesus ya. Selain itu kita juga yang tadi sempat Pak Edi membahas mengenai doa pelepasan. Jadi teman-teman mungkin yang di wilayah Jabodetabek kalau misalnya ada memang perlu pelayanan bisa menghubungi boleh ke saya, boleh ke Ibu Febe ataupun ke Ibu Betsy gitu kan. Nanti kita bisa arahkan setiap 1 bulan sekali. Nanti kita ada pelayanan yang namanya bengkel rohani secara onsite. Jadi bisa menghubungi kami. Kemudian untuk yang di daerah wilayah yang berbeda, boleh telepon Pak Edi, boleh telepon Ibu Ning, ada yang lain juga guru-guru jadi pengajar-pengajar. Kalau Pak Edi berdomisili di Jogja, Bu Ning berdomisili di Semarang, kemudian ada beberapa juga yang kita bisa arahkan ke tempat yang guru-guru yang terdekat. Begitu, jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus waspada. Memang si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Iblis bukan singa. Dia hanya meniru singa. Ya, dia hanya pekerjaannya menakut-nakuti supaya orang itu takut, orang itu khawatir. Karena dari takut dan khawatir itulah celah.
masuknya si jahat, masuknya membuat orang tidak percaya pada Tuhan. Membuat orang itu karena takut dan percaya adalah suatu celah di mana dia tidak percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan bisa begini? Masa sih? Nah, itu gara-gara takut dan khawatir ya. Dari kekhawatiran itu kerjanya si iblis. Yang tadi juga Pak Edi bilang bahwa di penjara ya khususnya. Nah, yang mungkin beberapa orang tahu ya, tahu bahwa yang tadi ada perdukunan masih ada ya. Perdukunan itu suka nggak suka itu kenyataan, itu ada, masih ada. Dan itu sebetulnya kuasanya bisa dipatahkan. Kemudian yang kedua adanya yang namanya transfer roh. Yang tadi Pak Edi bilang, doakan kami yang melayani karena bahaya, karena kita suka nggak suka kita waktu bersosialisasi ataupun waktu kita menghadapi orang-orang yang punya itu, kalau kitanya juga tidak bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kemudian kita ada lengah dan ada celah, transfer roh itu bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya transfer roh itu tidak terjadi? Ya, kita harus benar-benar pertama berdoa sebelum melayani, ya kan? Nah, setelah melayani ataupun itu harus bersih-bersih, yang namanya apa? Minta malaikat Allah bawa pergi semua roh-roh ini yang tidak mempengaruhi kami dan keluarga. Karena apa? Roh orang mati ataupun apa itu bisa nempel. Percaya nggak percaya, gitu kan? Bahkan dari yang melayani, makanya kenapa di RTM juga kadang-kadang ya dulu senior kita juga bilang begini, mengingatkan kita. Waktu kita di gereja, gitu kan? Di gereja ataupun di mana, jangan sembarangan mau diurapi oleh orang. Walaupun itu apa namanya pendeta kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu dia itu hidupnya benar-benar kudus, karena kita bisa bilang ya kelihatannya kudus di mimbar. Tetapi kenyataannya di turun member, di keluarga, di apa, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi kalau Tuhan izinkan suruh boleh diurapi, ya silahkan diurapi oleh pendetanya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, minta Tuhan sendiri yang urapi. Jadi kembali lagi, kita anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Tanya sama Tuhan, boleh enggak saya melakukan ini? Boleh enggak saya ke sana? Boleh enggak saya melayani? Seperti itu. Jadi kita hari ini belajar bahwa tali-tali dunia orang mati itu memang ada gitu. Tapi kita hari ini belajar bagaimana cara melepaskannya. Dan kalau memang perlu pelayanan, silahkan hubungi kami di Revival Total Ministry. Ya, jadi ada pengajar-pengajar, ada yang bisa melayani seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin adakah yang mau menambahkan sesuatu atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelumnya kita foto sebentar. Oke, Bapak Ibu yang bisa buka kamera, silahkan buka kamera dulu. Kita berfoto sebentar, kita abadikan Revival Restoration Service hari ini. Silahkan, ada yang bisa buka lagi? Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Sudah siap semuanya? Seperti biasa ya, saya foto 2 kali. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kalau mau bertanya silakan langsung dibuka saja mic-nya. Bisa langsung bertanya. Adakah? Atau Buning mau menambahkan sesuatu? Belum? Oh iya. Buning, bentar ya, Bu Nas. Buning mau menambahkan sesuatu kah? Baiklah, walaupun suaranya agak tertatih-tatih. Iya, terima kasih kalau mau menambahkan Ya. sesuatu. Monggo, Bu. Saya sangat terkesima dengan apa firman yang disampaikan melalui Pak Edi tadi. Jujur saya memang terkesima banget karena saya juga mengalami di situ dan saya juga yang dari nggak ngerti apa-apa sampai mudeng istilahnya teologi kemakmuran itu apa, fokus dengan salib Yesus itu apa. Yang penting kita ada keseimbangan di situ. Dan memang benar, kalau kita hanya fokus di salib Yesus, nanti kita nggak imbang. Akhirnya kita jadi ahli agama. Dan kalau kita hanya fokus di
apa namanya teologi kemakmuran aja nggak ada fokus dengan Tuhan, itu juga nanti gampang menghakimi orang. Kalau ada orang yang lagi menderita, bukannya kita tuh memberi apa solusi atau bagaimana, tetapi malah justru menghakimi. Lah di situ. Jadi kita adanya teologi kemakmuran dan apa namanya fokus dengan salib Yesus itu supaya kita ada keseimbangan. Kalau kita di Muslim itu saya ngomongnya habliminullah dan habliminanas di situ. Jadi ada keseimbangan di situ. Dan saya seneng banget karena saya sangat-sangat terberkati dan itu confirm banget dengan yang saya dapatkan dan yang akan nanti saya sampaikan di anak-anak Papua bahwa apa namanya, kalau kita doanya hanya untuk aku, memang sepertinya tuh Tuhan kok malah apa ya, di meja redaksi itu berkas-berkas yang kita sampaikan itu dikesampingkan gitu, yang diambil Tuhan tuh yang untuk memberkati orang lain. Saya juga kemarin waktu berangkat ke Bandung, saya juga Tuhan aku nggak ngerti, aku gitu dananya piye, aku gitu. Kalau engkau yang utus, aku percaya engkau memberikan apa namanya solusinya. Plus saya bisa jadi berkat di situ. Dan memang kuncinya itu ketika saya belajar tulus, entah itu udah tulus atau belum, saya belajar tulus untuk berbagi. Saya minta tolong Roh Kudus untuk bagaimana caranya supaya saya bisa berbagi. Ketika saya memikirkan orang lain, disitulah ternyata Tuhan kirim berkat-berkatnya dan itu sesuai dengan eh, apa yang saya minta, bahkan itu dilebihkan. Dan itu luar biasa. Sudah dari berangkat ke Bogor, terus dalam waktu dekat ke Bandung. Dan itu saya tidak hutang. Dan saya juga tidak menyusahkan orang lain. Justru saya menjadi berkat. Dan teman saya yang apa namanya sesuatu banget itu, saya juga enggak usah mikir itu, nanti tetap berangkat pulang tetap bisa bisa apa namanya selamat, aku bilang gitu. Udah kamu berangkat aja, saya gitu. Dan puji Tuhan, ketika orang mau berdoa dan mau minta untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat itu memang Tuhan itu nggak akan memiutangi, yakin itu. Dan saya pun itu ada yang wahyo yang di sini. Saya terus setiap bulan itu apa beras ataupun minyak sembako itu saya nggak pernah beli. Itu sudah berdatangan sendiri, otomatis. Dan saya pun tidak kok langsung saya timbun di gudang, enggak. Tetapi setiap Tuhan gerakkan saya, mesti saya bagi. Entah itu orangnya itu jengkel ke, atau orang itu nyeneng ke, pokoknya saya bagi. Karena Tuhan yang apa namanya perintahkan, itu dibagi, ini dibagi, tetap saya bagi. Dan saya pun tidak tak ketakutan, nanti aku kekurangan piye, nanti kalau aku kehabisan ini piye, enggak. Tetap saya percaya ketika kita mau belajar memberi dengan ikhlas, memberikannya dengan tidak bermotivasi supaya aku diberkati lagi, itu otomatis kok Tuhan sudah memberikan yang apa yang kita butuhkan, bahkan kita diluberke tanpa kita harus meminta-minta dengan nangis-nangis. Itu justru kalau saya tuh meminta dengan keinginan saya, dengan nangis-nangis, saya tuh kok 100 kali doa itu yang dijawab banyak sekali. Itu pun karena kasih karunia. Jadi kalau kita berdoa, mindset kita harus dirubah bahwa kita ini untuk
kemuliaan Tuhan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk memberkati. Itu adalah ilmu yang paling pas. Karena itu adalah ilmu kerajaan surga. Dan itu memang kerajaan surga sangat makmur. Kerajaan surga itu tidak yang irit-irit, bukan yang pas-pasan, bukan yang minta-minta, bukan yang nyadong kalau pelayanan biar diberkati. Tidak sama sekali. Tetapi kita belajar murni di hadapan Tuhan. Kita belajar integritas, walaupun orang lain tahu ataupun tidak tahu, kita tetap hubungannya Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Itu yang dinamakan orang-orang merdeka, dan itu adalah anak Allah yang diurapi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ning, tambahannya tambah lengkap ya. Ya, oke, baiklah. Kalau begitu tadi ada Bu Nastiti yang mau bertanya. Silakan Bu Nastiti. Kakak, saya berapa menit? Terima kasih. Iya, Terima kasih Tuhan. 2 menit. Firmannya doang. Aku beda 2 menit. Ternyata bener, tak beda. Tuhan bener loh Tuhan 2 menit. Gini, makasih. Apa yang disampaikan Pak Edi keren luar biasa. Baru kali ini aku tertawa terus gitu loh. Karena kenapa Pak Edi ada sesuatu yang aku juga dapatkan lesbi Pak. Ay bener, aku baru sadar ini. Hah? Oh iya, nanti aja ceritanya ya. Nanti ada pertanyaan juga. Suaraku jelas nggak, Kak? Ya gini, yang disampaikan Bu Ning sama. Nah, terus sekarang yang aku anukan gini Pak Edi. Kan tadi pagi ada bilang persepuluhan. Pernah Pak Edi cerita menolak persepuluhan sehingga orang itu tidak menerima, orangnya tuh sampai miskin. Pak Edi, ampun, ampun Tuhan, ampun. Salahin Pak Edi nggak nerima persepuluhanku. Gitu toh? Bener nggak Iya, dulu cerita gitu? benar. Nah, Iya. Nah, saya tidak tahu persepuluhan ada di Maleakhi 3, kalau tidak keliru nomor 10. Nah, itu Iya. padahal persembahan persepuluhan ke gereja gitu, ke rumah Tuhan. Itu sejak itu aku usia 38 tahun sampai sekarang. Terus ada hamba Tuhan gini, jangan cuma 10% yang kamu anukan ke Tuhan, tapi seluruhnya. Saya bilang, tapi ketika saya melakukan itu persepuluhan dengan apa rajin, tidak pernah kosong Pak. Ketika itu aku dialiri kasih Tuhan terus sampai aku Tuhan Amin. ini remnya gimana, saya sendiri juga butuh. Aku sampai gitu kan Mbak Neng, aku ndak butuh, saya terus terang kayak gitu lah. Terus Tuhan ini gini tak ini uangnya mana Tuhan, ya udah wes aku ndak tak pikir, terserah Tuhan. Ndak tahu, aku dikirimin temanku satu juga tidak ada namanya, tak telusur, oh aku tahu, aku terima kasih Tuhan, ini untuk apa Tuhan, ya udah tak lepas, terus untuk ini tak lepas, udah pokoknya itu enggak. Nah sampai sekarang saya bilang, sampai aku 5.000 Tuhan, aku besok mau terapi, mana uangnya? Datangnya, Dik, minta dong nomor rekening. Wah, Tuhan tuh luar biasa. Benar itu terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, terus nanti yang pertanyaannya ya, terus aku diingatkan Pak, berarti aku harus bertobat ya. Temanku kok ngejar-ngejar aku, kamu kok cantik sekali. Loh, kamu tuh ya cewek yang cantik. Saya bilang gitu, aku enggak tahu maksud dia, aku dikejar Pak. Berkali-kali dulu, kali aku pergi tak, aku dapat tak uyal-uyal gitu, ternyata bener dia main ke rumahku toh Pak, mendadak. Nah tuh aku ingat, nggak pernah ingat Pak. Terus habis gitu terus kamarmu mana? Lu kamu ke kamar mau ada apa? Terus aku dimasukkan kamar, dia ngunci kamar Pak. Wah aku uyal-uyal tenan Pak. Iya ya cowok itu. Iya ampun, aku gila deh ya. Aduh kok gimana sih? Kan rumahku dekat sama kantornya suami, kan biasa dia pulang, aduh Tuhan tolong ini gimana kalau suamiku datang, jangan kayak gini kamu, tak tendang kamu, saya bilang gitu. Terus akhirnya Tuhan terima kasih, itu aku minder terus, iya ampun geli rasanya. Terus itu yang pertama, kedua ya, terus yang ketiga lagi perjamuan Pak. Kata temanku aku gini, kamu perjamuan tuh dulu saya kan GBI apa ya, Mawar Saron. Itu kalau persekutuan jam 3 pagi, kadang jam 4 pagi. Itu kamu perjamuan kudus setiap hari. Loh, kok setiap hari? Nanti kalau melecehkan darah tubuh sama darah Yesus gimana? Aku nggak mau kalau setiap hari. Nah, aku mau tanya Pak Edi, ini gimana? Pertanyaannya 3, kan aku 3 ya, ini pertanyaan baru 1. Yang satu lagi yang tadi Maleakhi. Maleakhi itu kan persembahan persepuluhan. Karena 2 menit entah dia disebut. Terus habis gitu kalau yang di perjanjian lama itu kayak gitu. Perjanjian baru itu haleluya, haleluya. Roma 12 ayat 1. Persembahkan seluruh tubuh. Aku
lakukan. Saya bekerja, saya bebas banget. Saya kerja di sini melayani. Aku nggak pikir ini seperti untuk Tuhan, enggak, untuk Tuhan. Jadi aku sekarang kemarin ponakan, "Yo Bu, kamu kok sehat amat sih, kayak sama usiamu." Ini adiknya Bang Coki, "Usiamu kayaknya tambah tua tapi kok tambah cantik," kayaknya adiknya Bang Coki. Udah lama kita nggak ketemu. Nah itu bukti bahwa Tuhan tuh benar-benar mendandani kita. Pertanyaan saya itu Pak, jadi 2 pertanyaan. Maleki tadi, kalau per PL Malaki yang PB itu terus bagaimana? Tuh teman saya gini, aduh Tuhan ini ada temanku yang butuh dana, tapi kan ini persepuluhan aku nggak mau, karena ucapan syukur saya kepada Tuhan, terima kasih saya kepada Tuhan, itu harus gitu, karena Tuhan tuh sangat-sangat baik. Kayaknya bagi saya, itu nggak pernah mengecewakan saya gitu loh. Nah kayak tadi Pak Edi, kamu saya nggak, aku ditanyain gitu pas selesai ulang tahun, Tuhan kok tanyanya kayak gitu. Aku cuma nangis, nangis. Ternyata apa? Pak Nuk itu kayak gitu. Terus saya harus melayani beliau 3 bulan 1 minggu. Waduh, kurang sedikit lagi. Setengah menit. 3 bulan 1 minggu. Nah, jadi, oh Tuhan, maksudnya gini toh Tuhan. Ya maaf ya, itu dimati apa kayak kolam gitu. Pipis kok banyak sekali. Aku juga heran. Terus kotoran juga, Tuhan, jangan sampai bau Tuhan. Tak kunci kalau nanti sebentar, tak kunci karena kemana-mana. Tapi sejak aku berserah sama Tuhan, pembersihan itu ternyata Pak Nuk mau pulang itu pembersihan. Itu wangi, Pak. Aduh Tuhan, terima kasih udah siap ya pulang ya. Boleh Tuhan kalau memang sudah siap, kalau belum siap jangan, saya bilang gitu. Ya itu aja, haleluya, puji Tuhan. Tahu Pak, pertanyaan saya, kenapa Yang pertama ber-10%? tadi Apakah tentang kok perpuluhan. dibatasi? Ya, perpuluhan itu kan di perjanjian lama apa perbaru kan beda. Tapi kalau buat saya berpikir bahwa itu seluruh apa yang kita punya gitu loh. Ya kayak Mbak Ning tadi tuh. Nah, apa yang kita punya kalau Tuhan suruh, aku nggak mau pikiran sama Tuhan. Ya saya Ya, kasih. benar. Orangnya nyakiti aku, ngelelei aku, jelek-jelek aku, minta aku. Tapi aku takut Tuhan, cuman itu aja. Jadi saya sekarang tuh dipenuhi sukacita. Jadi kalau udah cerita sedikit saya ketawa. Karena saya udah sukacita gitu loh. Maksud aku Pak Edi kayak gitu tadi, aku ketawa geli itu loh. Karena inget saya kayak gitu. Makasih Pak Edi, haleluya. Kayaknya Ya, udah habis. Silahkan dijawab Pak Edi. ya, perpuluhan itu penting sekali ya, benar ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak melakukan perpuluhan. Itu penting sekali. Caranya gini ya. Kalau saudara mungkin nggak percaya dengan ada orang yang mengatakan, oh nggak usah perpuluhan. Sekarang saudara yang sering perpuluhan, terus nggak usah perpuluhan. Coba 1 bulan ini dirasakan kayak apa? Penting itu. Jadi saudara biar tahu, biar ngerti terjadi apa. Seperti itu loh. Jadi harus ada pengembalian. 1/10 itu kan sedikit banget cuman. Bener nggak? Wong kita dapatnya lebih besar, 90-nya. Ya kan? Seperti itu. Jadi harusnya kita sadar kalau kita cinta Tuhan, itu mudah kita perpuluhan. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, maaf kata perpuluhan berat sekali. Nah, di situ itu yang pertama. Nah, terus di perjanjian baru, ya berilah seluruh hidupmu. Itu memang hidup kita tuh harus berikan semuanya untuk Tuhan. Artinya tuh bukan perpuluhan itu salah itu bukan perpuluhan. Tapi pengikutan kita benar-benar untuk Tuhan. 100%. Nah, di situ, Bu. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa ya? Perjamuan kudus Oh, disuruh tiap hari. Oh ya, Nah, perjamuan. Kalau tiap hari terus kita itu menyanyiakan, itu bisa juga jadi kebiasaan. Tapi ada juga kayak saya waktu mengalami masalah berat, sakit juga zaman dulu. Saya tuh setiap hari perjamuan kudus. Tuhan, aku percaya dengan darahmu, aku pasti sembuh Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku pasti sembuh Tuhan. Gak apa-apa. Asal kita sungguh-sungguh bahwa itu darah Yesus, itu akan mengalami miracle, mujizat. Tapi kalau kita melakukan dengan sembrono, itu jadi penyakit. Ya, kebanyakan orang makanya banyak yang sakit ada di Alkitab. Melakukan dengan salah, makanya banyak yang sakit dan banyak yang mati. Nah, itu ada itu. Di situ.
Makanya kita perjamuan kudus itu sungguh-sungguh percaya bahwa itu darah Yesus dulu. Bahwa ini darah Yesus, aku percaya dosaku sudah diampuni. Begitu kita minum, kita merasakan itu, intuisi hati kita tuh hilang. Iya, Pak Edinya rupanya sinyalnya Entah. kurang. Ya, mungkin sambil Pak Edi menunggu Pak Edi kembali ya sinyalnya ya. Jadi mengenai darah Yesus, kita boleh kok. merasa plong. Tadinya tertutup dengan sungguh. Jadi untuk darah Yesus kita boleh melakukan perjamuan kudus setiap hari. Tetapi yang tadi Pak Edi bilang, jangan jadi rutinitas dan jangan jadi melecehkan yang tidak menganggap. Nah, kalau memang kembali lagi kita hidup dipimpin Roh, kita adalah anak Allah yang hidup dipimpin Roh. Jadi kita tanya, ya kita tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya perjamuan kudus? Karena Dia yang punya darah Yesus kan, gitu. Karena Dia yang punya darah Yesus boleh, gitu kan. Nah, kembali lagi kita kalau melakukan sesuatu, kembali lagi tanya kepada Roh Kudus, tanya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang sudah bisa mendengar suara Tuhan ya. Nah, kemudian yang tadi juga mungkin saya nambahin sedikit sambil Pak Edi menunggu ya. Untuk persepuluhan ya, di dalam Maleakhi yang 10 itu memang tulisannya bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, tetapi kalau misalnya kita belajar lagi di dalam RTM sendiri, kita kembali lagi hidup dipimpin Roh. Nah, persepuluhan itu kita bisa memberikannya kepada rumah Tuhan, kepada janda-janda yang benar-benar janda yang benar-benar membutuhkan, orang asing yang membutuhkan, dan anak yatim piatu misalnya. Kembali lagi Tuhan, ini persembahan persepuluhan saya harus beri ke siapa? Itu yang benar, mestinya nanyanya. Jadi kita kalau misalnya Tuhan bilang, oh ya untuk gereja ataupun untuk rumah Tuhan ya silahkan. Untuk ini mungkin ada sebagian dari itu diambil sedikit. Ya kita berdoa aja, tanya lagi gitu. Kembali lagi kita hidup dipimpin Roh. Apakah kadang-kadang ada yang nanya, boleh nggak dipecah-pecah, boleh nggak gini? Kembali lagi, tanya lagi, ya Bu ya. Itu aja. Mungkin Pak Edi tadi sempat terputus, ada yang mau ditambahkan Pak Edi? Iya, tadi ya terputus, sorry. Nggak tahu ada telepon masuk terus putus ya, ini sinyalnya jelek banget. Nah, ini memang ya, nah, tadi tentang bahas tentang perjamuan kudus itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Karena dengan kasih karunia itu loh, darah Yesus itu kan kasih karunia sebenarnya. Kita harus mendapatkan lagi itu. Nah itu, Bu. Jadi semakin kuat. Ada tahu orang saya perjamuan kudus Pak Edi, tapi kok enggak mengalami apa-apa. Berarti kamu kurang percaya sama Tuhan. Jadi jangan jangan pakai perasaan, tapi iman. Aku bahwa minum darah Yesus ini tidak pernah sia-sia. Seperti itu. Jadi lakukan Bu, enggak apa-apa. Nah, di situ ya. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Semakin kita perjamuan kudus itu menghargai darah Yesus. Saya itu enggak bisa apa-apa Bu, benar Bu. Saya sendiri kalau sudah lemah, saya ngambil perjamuan kudus. Saya perjamuan kudus. Darah Yesus akan menguatkan aku. Benar, berapi-api lagi. Nah, enggak Iya. lemas lagi. Tuhan, aku enggak bisa kayak gini terus. Roh Kudus mengilhami, memberi pengertian. Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Rapi jidatmu ini. Yang keras kepala ini. Saudara. Rapi, saudara. Baru mengerti. Oh iya, aku masih menggunakan kekuatanku sendiri ternyata Tuhan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Oke, Begitu, Bu. setuju. Kak Hilda, saya setuju tadi. Segala sesuatu harus tanya Tuhan. Oke, siap. Kakak, nanti kalau doanya ya Bu Joshua ya, ini belum pulang di rumah sakit. Oh, Oh iya. ya, Sakit apa toh? Belum ketahuan, Bu.
Belum tahu, Kak. Nanti kita Belum ya, tahu. nanti kita masuk ke sesi doa baru kita bahas. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, buat teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih sudah Bu bergabung. Monica, Bu Suwah, Iya, Eyang Monica. yang Monica. Maaf, saya off ya, saya live. Ini saya harus berangkat Oh, baik-baik. Jadi ya teman-teman ya. ya yang ada di Zoom, terima kasih sudah datang, sudah hadir di tempat ini. Kita akan masuk ke sesi doa selanjutnya. Ya, Pak Edi sudah mau jalan juga, Bu Ning juga tadi Oh, kebetulan sinyalnya kurang bagus. Baiklah mohon teman-teman, maaf. sampai jumpa Senin depan. Tuhan Yesus Senin memberkati. depan ya, ketemu lagi ya, lebih seru lagi. God Bless bless you. you.